Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan pujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati kami dalam aktivitas kami seminggu Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan olahraga sebentar ya. Adik-adik bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
mari kita berdoa. Tutup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati guru-guru kami yang mengajar di kelas-kelas. Bahkan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya, saya berharap pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini saya akan menyampaikan pelajaran dengan judul mengatasi keangkuhan. Tujuan pelajaran kita adalah mengenal kebanggaan diri yang tidak pada tempatnya dan membangkitkan keinginan untuk mengatasinya. Kita melihat dulu contoh kebanggaan yang buruk dan kebanggaan yang baik. Kebanggaan yang buruk misalnya sombong. Orang yang sombong akan bisa berkata, aku lebih baik daripada kamu. Atau, akulah yang tahu segala sesuatunya. Sekarang kita melihat contoh kebanggaan yang baik. Bangga dengan sekolahnya, dengan kotanya, dengan negaranya. Atau bangga karena bisa rukun dengan sesamanya. Nah, itulah contoh-contohnya. Pelajaran kita pada pagi hari ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu apakah yang disebut dengan keangkuhan. Pagi hari ini kita lihat dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, karena ayat di atas, maka kita harus menghindari kecongkakan. Bahkan dalam Amsal 13 ayat 10 disebutkan bahwa keangkuhan itu bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, sekarang kita akan melihat, kita kenali dulu tanda-tanda kecongkaan itu apa saja. Yang pertama, enggan mengakui kesalahan. Nah, orang yang congkak sulit memang untuk mengakui kalau ia berbuat salah. Tanda yang kedua, sikap yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tidak mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik. Orang lain dikatakan penuh dengan kekurangan. Tidak semangat lah, tidak cantik, tidak pintar, dan lain sebagainya. Dalam Amsal 21 ayat 24, orang yang tinggi hati itu suka mencemooh, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Sekarang tanda yang ketiga, mengolok-olok. Tetap dalam pasal yang ada di Amsal ayat yang 24. Secara berlebihan, orang yang sombong itu akan bangga dengan dirinya. Ia merasa tidak seperti orang lain, yang miskin, yang bodoh, yang jelek. Begitu. Sedangkan tanda yang keempat, mengagungkan diri sendiri. Orang yang sombong merasa dirinya tidak ada kekurangan, justru orang lain yang banyak kekurangannya. Padahal di dalam Roma 12 ayat 3a, kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 3a dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Kemudian tanda yang kelima, yaitu memuji diri sendiri.
Kalau sekarang kita punya kelebihan, kita pandai, kita berbakat, kita cantik, kita cakap, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan usaha kita sendiri, tetapi ada orang lain atau pihak lain yang memfasilitasi kita. Misalnya orang tua, guru, sekolah. Nah, itulah pihak-pihak yang bisa menyediakan sarana dan prasarana sehingga bakat kita bisa berkembang. Terlebih-lebih kita harus menyadari bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menganugerahkan bakat atau kemampuan itu kepada kita. Jadi kita tidak boleh melupakan Allah yang memberi. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan seperti itu. Kemudian di dalam Amsal 11 ayat 2 dikatakan di ayat itu bahwa keangkuhan itu bisa menimbulkan cemooh, sedangkan rendah hati bisa menimbulkan hikmat. Nah, mana yang kita akan pilih? Sekarang kita sampai pada bagian yang kedua. Apakah rendah hati itu sesungguhnya? Sebagai pengganti kecongkakan adalah rendah hati. Dengan rendah hati bukan berarti orang tidak mempunyai harga diri. Bukan sebagai keset yang tidak ada artinya. Tetapi orang yang rendah hati itu memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Orang yang rendah hati akan merasa sangat membutuhkan bantuan Allah dan ia menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya adalah karena peran serta Allah. Orang yang rendah hati akan berusaha untuk memberikan kesan yang baik dan berusaha untuk mengubah diri agar sesuai dengan ukuran orang lain. Orang yang rendah hati menilai harga dirinya dari segi ukuran Allah, bukan seberapa populernya dia, bagus nilai rapotnya, bukan betapa kayanya dia. Namun ia menilai dirinya apakah ia mentaati Allah atau tidak. Dalam Amsal 16 ayat 19 dikatakan bahwa Allah sangat menghargai kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan mengerti dan merasa puas dengan keadaan diri dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Sedangkan orang yang congkak merasa tidak membutuhkan Allah. Anak-anak, kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Amsal 18 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa upah orang yang rendah hati adalah kehormatan. Di dalam Amsal 22 ayat 4 bahwa ada upah tambahan yang lain, yaitu kekayaan dan umur panjang. Nah, ingatlah, orang yang rendah hati itu tidak mencari kehormatan demi kepentingan diri sendiri dan tidak berusaha untuk supaya dihormati. Orang yang rendah hati akan dihormati karena sudah melakukan apapun dengan sebaik-baiknya. Jadi, itulah yang membuat ia dihormati. Nah, anak-anak, itu penjelasan mengenai
rendah hati. Sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Bagaimana mengatasi keangkuhan? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengembangkan kebijaksanaan. Di dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan bahwa kebijaksanaan itu atau orang yang bijaksana tidak menyukai kejahatan. Orang yang bijaksana tidak menyukai kesombongan. Orang yang bijaksana tidak menyukai tingkah laku yang jahat. Orang yang bijaksana tidak menyukai mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, itulah kebijaksanaan. Takut akan Tuhan dapat memupuk kebijaksanaan. Dalam Mazmur 111 ayat 10 kita akan baca. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian cara yang mengatasinya yang kedua, menerima dan menghormati orang lain. Menerima orang lain artinya menyadari bahwa orang lain berhak memiliki cara yang berbeda dengan kita. Mungkin cara berpikirnya, cara berpakaian, cara berpendapat. Nah, kita harus bisa mengakui atau menerima perbedaan. Terlebih dengan kuasa Tuhan, kita dapat mengatasi kesombongan itu. Karena itu, anak-anak, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tidak sombong. Bagaimana caranya? Yaitu dengan suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka merenungkan suaranya. Pada umumnya, tingkah laku seseorang itu akan sama dengan orang-orang di mana dia bergaul. Nah, karena itulah jika kita bergaul erat dengan Tuhan Yesus, kita akan memiliki ciri-ciri yang sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 4 ayat 10 kita akan bacakan Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kalau kita rendah hati, justru Tuhan yang akan meninggikan kita. Kemudian cara yang ketiga yaitu tunduk kepada orang lain. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita, bagaimana kita mengatasi keangkuhan, dan biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri dan berdoa untuk pelajaran kita, tugas untuk kalian yaitu menghafalkan Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami
tidak sombong, kami tidak angkuh, kami tidak congkak, karena Tuhan tidak menyukai semuanya itu. Tetapi biarlah kami belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, dan ketika kami rendah hati, Tuhan akan meninggikan kami. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kelas tunas remaja. Tuhan terus memberikan hikmat, pengetahuan, berikan kesehatan, memelihara, melindungi, dan menjaga mereka semuanya. Biarlah pelajaran hari ini Tuhan boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.